Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Jadi pemerintah nih kayaknya udah serius nih ya untuk meredominasi, terutama memangkas 3 nol dari mata uang rupiah kita dari 1.000 jadi Rp1. Nah publik ya pasti heboh kan, karena mereka nyangka gila nih nilai uang gua bakal dipotong sama pemerintah. Nah tapi kalau ini pengen jelasin dulu di awal, ini seperti judul beritanya adalah redenominasi, bukan inflasi atau pemotongan nilai uang. Apa sih sebenarnya redenominasi itu? Itu sebenarnya simpelnya adalah penyederhanaan angka tanpa mengurangi nilai uang. Jadi kalau kita lihat kan di Indonesia sendiri uangnya kan kita belanja barang satunya Rp1.000.000, Rp50.000, Rp100.000. Sedangkan kalau di luar negeri barang yang sama mungkin harganya $100, $5, $10. Jadi kan kesannya barang di Indonesia tuh mahal gitu loh. Nah tapi jadi makanya pengen disederhanakan. Jadi potong 3 nol di belakang tapi nilainya tetap sama. Tujuannya sebenarnya apa sih? Yang pertama pasti buat kita para pelaku bisnis ya, sistem transaksinya itu jadi lebih efisien pastinya. Udah nggak usah banyak angka 0000 yang banyak banget. Pembukuan lebih rapi. Rupiah akan menjadi lebih berkelas di mata dunia dan menyesuaikan dengan standar internasional seperti negara lain kayak Singapura, Malaysia. Nominal tertingginya tuh cuman di 100-an ya. Kalau Singapura ada 1.000 ya, cuman itu kan nggak dipakai secara sehari-hari. Tahun depan kita udah nggak pakai 10.000, 50.000, tapi jadi Rp10, Rp50. Sini deh aku jelasin pakai bahasa Bali. Ini namanya redenominasi rupiah. Jadi nggak hapus nol di belakang uangnya dan nilai asli itu tetap sama. Misal nih, harga kopi sekarang Rp50.000, tahun depan jadi Rp50. Di tahun 2005, Turki juga pernah ngelakuin hal yang sama. Awal-awalnya emang agak bingung, 1-2 tahun kemudian baru mulai kebiasa. Redenominasi ini dilakuin pas ekonomi lagi stabil, bukan pas inflasi tinggi ya. Tujuannya tuh biar transaksi makin gampang. Rupiah juga kelihatan lebih dipandang di mata dunia. Nominalnya kecil, jadi rupiah kelihatan lebih kuat juga. Efeknya bagus nih buat citra dan persepsi investor asing. Jadi kalau nanti uang kamu nominalnya kecil, jangan panik karena nilainya tetap sama. Ada bedanya antara redenominasi dengan centering. Redenominasi artinya angkanya disederhanakan, tapi nilai atau value dari uangnya itu tetap. Nah yang masyarakat takutkan adalah centering. Itu nilai uangnya benar-benar dipotong. Dan ini ya pernah terjadi ya di tahun 1959. Ya, ini perlu dibedakan. Redenominasi itu tidak sama dengan centering. Centering itu adalah memotong nilai mata uang gitu. Jadi kalau misalnya harga roti 10.000 gitu, uang 10.000 kemudian nilainya dipotong jadi Rp10. Harga roti tetap 10.000 gitu. Jadi nilainya yang dipotong. Itu centering. Kalau redenominasi harga roti 10.000, uang 10.000, uang 10.000-nya menjadi Rp10, harga rotinya menjadi Rp10 gitu. Nah, ini dua konsep yang sangat berbeda dan implikasinya pun akan sangat berbeda nantinya. Ini yang perlu dikomunikasikan oleh pemerintah betul-betul bahwa nilai mata uangnya nggak turun gitu, karena nilai uangnya tetap akan bisa membeli barang yang sama. Jadi bukan nilai mata uangnya turun, harga barangnya tetap gitu. Ini mata uangnya menyesuaikan dengan harga barangnya. Nah, yang dilakukan di tahun 66 itu adalah centering gitu, saat kemudian terjadi hiperinflasi. Di banyak negara lain, hiperinflasi pun. Nah kita akan lihat contohnya nih yang terjadi setelah redenominasi. Misalnya dulu harga mobil Brio itu 200 juta. Mobil Brio ini akan menjadi harganya 200.000 setelah diredenominasi. Karena 3 nolnya dihapus. Nah jadi sekali lagi, ini bukannya nilai mata uang kita tuh dipotong. Cuman angkanya aja yang disederhanakan.
Nah, kita mau bahas fakta-faktanya nih dan kapan nih bakal kejadian. Nah, sebenarnya dasar hukumnya tuh udah ada. Ini tercantum dalam PMK nomor 70 tahun 2025. Ini merupakan aturan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, isinya tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 sampai tahun 2029, yaitu di pemerintahan Kabinet Pak Prabowo yang sekarang ini sedang berlanjut ya. Pemerintah sendiri menargetkan sebenarnya di tahun 2026 udah selesai kerangka RUU-nya. Jadi dasar hukumnya nih udah jelas dulu ya. Nah, 2027 setelah selesai penyusunan RUU redenominasi, tugas selanjutnya adalah menyiapkan regulasi yang ada di Dirjen Perbendaharaan. Nah, itu jadi step-stepnya ya selama nanti 2 tahun ke depan. Nah, jadi ada beberapa penjelasan ya atau klarifikasi dari Pak Purbaya sendiri. Purbaya menegaskan bahwa redenominasi ini belum akan jalan dalam waktu dekat. Tadi kan kalian udah bahas ya, kan butuh kerangka hukumnya aja perlu tahunan. Jadi bukan di tahun 2025, bukan di tahun 2026. Karena keputusan sebenarnya ada di tangan Bank Indonesia atau BI sebagai otoritas moneter di Indonesia. Purbaya sendiri, Kementerian Keuangan, tugasnya hanya menyusun landasan hukumnya, bukan mengatur pelaksanaannya. Jadi bolanya nih nanti nih bukan di Kementerian Keuangan, tapi di Bank Indonesia. Nah, proses regulasinya juga udah berjalan. RUU redenominasi sudah masuk prolegnas tahun 2025 sampai 2029. Prolegnas itu adalah daftar antrean RUU yang akan dipertimbangkan atau disidangkan oleh Bapak, Ibu-ibu para anggota DPR yang terhormat dalam 5 tahun ke depan. Dan artinya RUU redenominasi ini dianggap penting dalam waktu jangka panjang. Bank Indonesia atau BI sendiri sudah menyatakan sikapnya. Redenominasi ini butuh waktu lama dan persiapan yang besar. Timingnya juga harus pas. Harus ngelihat stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan juga sosial. Nah, berikutnya yang penting juga, ini sebenarnya simple, tapi karena dalam skala besar, butuh kesiapan sistem IT, logistik, dan juga edukasi kepada masyarakat, biar nggak terjadi misinformasi yang sering terjadi saat ini. Nah, fokus BI saat ini, ya tentunya menjaga stabilitas rupiah, mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Presiden Prabowo ya, 6-8% dalam masa pemerintahan beliau. Artinya redenominasi belum merupakan prioritas BI dalam jangka pendek, tapi UU-nya boleh disiapkan dan eksekusinya tetap harus tunggu waktu yang tepat kapan untuk dilakukan. Nah, karena kita channel bisnis, ya pasti kita mau bahas dong apa dampaknya ke bisnis dan perekonomian, terutama bagi kita ya para entrepreneur. Nah, ada dampak positifnya dalam jangka panjang. Pastinya transaksi menjadi lebih cepat dan lebih simpel. Kan ketik nolnya udah lebih dikit. Nah, sistem kasir, ATM, accounting juga lebih efisien. Kalau masih cetak-cetak kertas ya udah makin dikit lah kertas dan tintanya. Ini juga akan meningkatkan kredibilitas rupiah di mata internasional dan meningkatkan persepsi mata uang rupiah di para investor asing. Ini juga akan memudahkan turis dan pelaku bisnis internasional. Kemarin tuh banyak partner-partner bisnis dari luar negeri, mereka kaget lihat mata uang kita, angkanya banyak banget. Dan ini juga akan membuat stabilitas ekonomi Indonesia terlihat lebih kuat. Tapi tentunya ada beberapa tantangan dalam jangka pendek, yaitu biaya penyesuaian sistem perbankan dan aplikasi. Adaptasi juga ya, terutama bagi para pelaku bisnis dan juga masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat harus terus diedukasi biar mereka nggak salah paham antara redenominasi dengan centering ini. Dan tentunya pasti di market nanti akan ada resiko kebingungan harga di awal transisi dari redenominasi ini. Nah, ada salah satu gosip juga katanya redenominasi ini dilakukan untuk supaya nih para uang-uang gelap, jadi shadow ekonomi di Indonesia nih bisa dihapus. Jadi uangnya dibalikin ke pemerintah nantinya, jadi uang gelapnya udah nggak ada. Jadi nanti BI akan keluarin uang yang baru ini redenominasi. Karena kan kalau uang lama itu kan udah nggak ada artinya lagi kan, yang nolnya banyak itu. Nah itu cuman gosip ya, konspirasi teori. Terjadi uang lama berarti harus ditukerin sama uang baru. Karena uang lama nanti jadi nggak berlaku kan. Terus kenapa penjahat dan koruptor ketar-ketir? Netizen ngejelasin. Dengan begini, para koruptor mau nggak mau harus menukarkan uangnya dengan konsekuensi ketahuan atau dibiarkan
hangus. Ini mah kena semua. 1. Koruptor yang nyimpen duit cash. 2. Penghindar pajak dengan manipulasi harta kekayaan nyimpan duit cash. 3. Mafia yang nyimpen duit cash. Salut kalau bener-bener terrealisasi. Nah, jadi banyak yang mikir kalau ini bisa merugikan para penjahat dan koruptor. Karena mereka banyak nyimpen duit cash dan nggak ke data. Mau nggak mau, mereka harus tuker duit baru di bank. Jadinya ke data deh di sistem. Makanya ada berita ini. Redenominasi jadi senjata halus pemerintah. Koruptor panik. Uang cash triliunan terancam jadi kertas tak bernilai. Bahkan ada artikel Sindo yang bilang kalau redenominasi bisa bikin duit koruptor 3.000 triliun balik ke negara. Semua bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Ini semua dengan asumsi kalau para penjahat dan koruptor asetnya duit cash. Karena kan bisa aja aset dia tanah atau properti tapi terdaftarnya pakai nama orang lain. Atau mungkin ada aset di luar negeri. Macam-macam akalnya penjahat mah. Semoga dengan redenominasi ini bikin para penjahat dan koruptor beneran ketar-ketir. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian setuju nggak dengan langkah dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mengenai redenominasi ini? Atau kalian pikir, alah ngapain lah repot-repot, Indonesia udah banyak PR, ngapain sih urusin redenominasi kayak gini? Mendingan urusin yang lain lah, MBG lah, Pertamina lah, atau PLN lah, atau apa kayak gitu. Nah, kalian pengen dengar pendapat kalian? Pilih kolom komen. Salam GoM!